saya Alpiano Salija dengan NIM 2024 Saya dari kelas RG, jurusan Pendidikan Ekonomi dari kelompok 6 matkul pengantar bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghiyas Sultan. MPN saya 2024-14500381. Saya dari kelas R1G Program Studi Pendidikan Ekonomi dari kelompok 6 matkul pengantar bisnis. Hai, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen bisnis, yaitu organisasi dalam manajemen bisnis. Dalam diskusi kali ini kita akan menggali 3 konsep utama yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan organisasi. Yang pertama itu wewenang, yang kedua delegasi, dan yang terakhir ada rentang kendali. Pertama, kita akan melihat bagaimana sih wewenang menjadi dasar pengambilan keputusan di setiap organisasi. Lalu kita akan membahas pentingnya delegasi untuk memastikan efektivitas kerja di setiap level manajemen. Dan terakhir, kita akan membahas tentang rentang kendali yang berhubungan langsung dengan sejauh mana seorang pemimpin mampu mengelola timnya secara efektif. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke topik pembahasan, mari kita pahami dulu apa sih itu organisasi dalam bisnis. Secara sederhana, organisasi dalam bisnis adalah sebuah struktur yang mengatur bagaimana orang-orang, sumber daya, dan tugas-tugas dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Organisasi ini membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas dan membagi peran, tanggung jawab, serta wewenang di setiap level dalam perusahaan. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan pertama kita, yaitu wewenang. Wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Nah, ada 2 pandangan penting mengenai wewenang dalam organisasi yang perlu kita pahami. Yang pertama ada pandangan formal atau klasik. Menurut pandangan ini, menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai akibat adanya pemberian kewenangan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi, misalnya seorang direktur utama. Yang kedua, pandangan penerimaan. Dalam pandangan ini, wewenang bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi juga tentang sejauh mana wewenang tersebut diterima dan diakui bawahannya. Jadi, seorang manajer hanya memiliki wewenang sejauh bawahannya mengakui dan menerima keputusan yang dibuatnya. Pandangan ini lebih fleksibel dan menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan komunikasi antara manajer dan karyawan. Nah, setelah tadi memahami 2 pandangan mengenai wewenang, sekarang kita akan membahas jenis-jenis wewenang yang ada dalam organisasi. Secara umum, wewenang dalam organisasi dibagi menjadi 3 jenis yang utama. Yang pertama ada kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tugas organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. Yang kedua, ada kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dan pencapaian tujuannya. Yang terakhir ada kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya, bagian keuangan bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap bagian lain yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Setelah membahas delegasi, sekarang kita akan membahas konsep penting lainnya dalam manajemen, yaitu rentang kendali. Rentang manajemen atau rentang kendali disebut dengan istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision.
antar level, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Organisasi memiliki lebih sedikit lapisan sehingga pesan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk sampai dari level terbawah ke level teratas atau sebaliknya. Selain itu, rentang kendali juga mempengaruhi beban kerja dan delegasi. Ketika memiliki lebih banyak bawahan untuk dikelola, beban kerja manajer lebih berat. Lalu, mari kita bahas jenis-jenis rentang kendali yang sering diterapkan dalam organisasi. Yang pertama, rentang kendali luas. Rentang kendali luas span of control adalah umum untuk perusahaan dengan struktur organisasi datar. Misalnya, perusahaan mungkin memiliki 2 level otoritas, yakni hanya direktur dan manajer. Sebagai kepala divisi, manajer membawahi 6 orang karyawan. Masing-masing karyawan akan bertanggung jawab dan melapor ke manajer, yang mana selanjutnya akan melapor ke direktur. Adapun kelebihan dan kekurangan rentang kendali luas. Yang pertama, komunikasi dan koordinasi lebih cepat. Informasi dari level terbawah lebih cepat sampai ke level paling atas ataupun sebaliknya, karena lebih sedikit lapisan yang terlihat. Yang kedua, motivasi lebih tinggi. Manajer mendelegasikan pengambilan keputusan kurang esensial kepada karyawan. Itu bisa mengarah pada kepuasan dan motivasi kerja yang tinggi karena karyawan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pekerjaan mereka. Yang ketiga, ada fleksibilitas kerja. Manajer mengurangi pengawasan terhadap bawahan mereka melalui delegasi. Mereka menaruh kepercayaan tinggi kepada bawahan dan diharapkan bertindak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang keempat, biaya yang lebih rendah. Manajer mengasih lebih banyak orang, jadi perusahaan membutuhkan. Setelah membahas wewenang, sekarang kita lanjut ke topik yang tak kalah penting, yaitu delegasi. Delegasi adalah proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Delegasi ini sangat penting dalam organisasi karena tidak mungkin seorang manajer melakukan semua tugas sendirian. Melalui delegasi, tugas-tugas yang lebih rutin atau operasional bisa diserahkan kepada tim sehingga manajer bisa fokus pada tugas-tugas strategis. Setelah memahami konsep delegasi, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa delegasi itu diperlukan dalam organisasi? Pertama, delegasi membantu mengurangi beban kerja manajer. Dalam sebuah organisasi, manajer seringkali dihadapkan dengan banyak tugas yang harus diselesaikan. Jika semua tugas ini ditangani sendiri, hal itu bisa menyebabkan kelelahan dan kurangnya fokus pada aspek strategis. Yang kedua, ada delegasi memungkinkan efisiensi dan produktivitas. Ketika tugas dibagi dengan tim, setiap orang bisa fokus pada area spesifik sesuai dengan keahlian mereka. Ketiga, delegasi memberdayakan dan mengembangkan keterampilan karyawan. Ketika seorang manajer mendelegasikan tugas, mereka memberi kesempatan kepada tim untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, delegasi meningkatkan motivasi tim. Karyawan yang diberikan tanggung jawab merasa dihargai dan diakui. Mereka merasa menjadi bagian dari proses penting dalam organisasi, yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan kepuasan bekerja. Namun perlu diingat bahwa delegasi harus dilakukan dengan hati-hati dan memperkirakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Setelah kita memahami pentingnya delegasi, kita juga perlu mengetahui bahwa dalam praktiknya delegasi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hambatan dalam delegasi yang bisa muncul di dalam organisasi. Yang pertama, penyelesaian khawatir akan terlambat dan tidak sesuai standar saat ini. Yang kedua, belum memahami prioritas pekerjaan yang harus didelegasikan. Yang ketiga, ingin mengerjakan proyek-proyek yang strategis sendiri.
Yang keempat, tidak yakin siapa lagi yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima, ingin merasa penting bagi tim mereka. Yang terakhir, merasa bersalah akan membuat anggota tim overwork atau burnout. Setelah memahami manfaat dan hambatan dalam delegasi, penting untuk mengetahui bagaimana cara melakukan delegasi yang aktif dan efektif. Ada 5 langkah utama yang bisa diikuti untuk memastikan proses delegasi berjalan dengan baik. Yang pertama, fokus pada hasil. Prinsip pertama delegasi yang sukses adalah dengan fokus pada hasil, bukan prosedur. Yang kedua, memberi kepercayaan. Tanpa kepercayaan, delegasi menjadi tidak efektif dan berdampak negatif pada produktivitas waktu. Yang ketiga, memberi dukungan. Untuk mendukung legenda yang sukses, seorang manajer dapat memberi dukungan yang mampu kepada eksekutif. Yang keempat, monitor perkembangan. Delegasi yang efektif dapat memacu kemajuan tim dan membantu mencapai tujuan yang lebih besar. Yang terakhir, memberikan apresiasi. Memberikan pengakuan atau penghargaan kepada anggota tim yang berhasil menyelesaikan tugas yang didelegasikan juga merupakan bagian dari delegasi yang efektif. Dengan mengikuti 5 langkah ini, proses delegasi akan berjalan dengan lebih lancar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada rentang kendali sempit. Di bawah rentang kendali sempit, manajer memilih lebih sedikit bawahan untuk diawasi. Itu adalah umum di perusahaan dengan struktur tinggi di mana organisasi melibatkan lebih banyak level atau lapisan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 3 level otoritas. Yang pertama itu direktur, kepala divisi, dan manajer. Kepala divisi membawahi 3 manajer, sedangkan manajer bertanggung jawab atas 2 bawahan. Adapun kelebihan dan kekurangan rentang kendali sempit. Kelebihan rentang kendali yang pertama adalah lebih banyak kontrol. Manajer bisa mengawasi lebih baik karena membawahi lebih sedikit bawahan. Yang kedua, produktivitas lebih baik. Beban kerja manajer lebih sedikit karena mengawasi lebih sedikit bawahan. Selain itu, pengambilan keputusan terdistribusi pada lebih banyak lapisan. Yang ketiga, keputusan lebih baik. Manajer mengambil peran lebih dominan untuk mengambil keputusan daripada karyawan. Yang terakhir, komunikasi lebih efektif. Lebih sedikit bawahan memungkinkan komunikasi dan umpan balik yang lebih berkualitas. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang organisasi dalam manajemen bisnis dengan fokus pada konsep wewenang, delegasi, dan rentang kendali. Kita telah mempelajari pentingnya memahami struktur dan distribusi tanggung jawab di dalam organisasi, serta bagaimana manajer dapat menggunakan delegasi yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tim. Semoga informasi yang sudah disampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan bermanfaat bagi kalian dalam memahami manajemen bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.